فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan hadis yang mardud. Pada pertemuan terakhir kita mengambil beberapa jenis dari jenis-jenis mardud, mulai dari matruk, kemudian mungkar. Mungkar baik karena fuhsyul ghalat atau karena fisq, kefasikan. Nah, kemudian setelahnya yang keenam yaitu al-waham. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Tsumma al-waham wa huwa al-qismu as-sadis wa innama ufsiha bihi litulil fasli in ittuli'a alaih ay 'alal waham bil qara'in dalati 'ala wahmi rawihi min wasli mursalin aw munqati'in aw idkhali haditsin fi hadits aw nahwi dzalika minal asya'il qadihah." Ya, kemudian yang keenam, ya, jenis yang keenam yaitu waham. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Hajar wa huwal qismus sadis. Ini maksud, na'am, beliau apa? Tsumma ufsiha. Na'am, wa innama ufsiha bihi litulil fasal. Maksudnya beliau tegaskan wa huwal qismus sadis. Na'am, ini maksudnya. Hanyalah disebutkan demikian karena apa? Litulil fasal. Na'am, law qala wasadis kama fa'ala fima qablu. Baik. Karena panjangnya fasal kalau seandainya dia menggunakan ungkapan wasadis. Jadi pembahasan ini cuma sekedar kembali ke susunan kalimatnya. Perkataan beliau wa innama ufsiha bihi litulil fasli in ittuli'a alaih. Naam. Baik, karena panjangnya fasal maka beliau kemudian mengatakan tsummal waham. Nah, tsummal waham, yaitu maksudnya wahwal qismus sadis, yaitu jenis yang keenam. Baik, kalau dilihat di matan kan, nah beliau tidak menyebutkan nomor, tidak dengan yang sebelumnya. Naam. Baik. Watsalits al-munkar, na'am ar-rabi' wal khamis, demikian. Sedangkan as-sadis beliau tidak memberikan penomoran. Baik, ini kembali ke masalah ungkapan. Intinya sekarang berarti jenis yang keenam dari jenis-jenis mardud, ikhwan, yaitu karena sebab waham, kekeliruan atau kesalahan dari perawinya. Nah, apabila ini tuli'a alaihi ay 'alal waham, apabila kekeliruan itu didapati, nah terlihat ada pada suatu hadis, dan untuk mengetahui pada suatu hadis itu ada waham dengan bil qara'in, nah dengan qarinah-qarinah ad-dallati 'ala wahmi rawihi, yang menunjukkan tentang kekeliruan dari perawinya. Baik. Berarti secara mudah, kawan, untuk jenis yang ke-6 yaitu waham
apabila diketahui ada pada suatu hadis. Kemudian untuk tahu waham itu ada pada suatu hadis dengan apa? Dengan qara'in, dengan qarinah-qarinah yang menunjukkan adanya kekeliruan dari perawinya. Nah, bentuk qarinah adanya kekeliruan itu misalnya apa? Wasli mursal, yaitu meriwayatkan hadis yang mursal secara mausul. Ini maksudnya wasli mursal. Hadis itu harusnya apa? Mursal. Tapi dia riwayatkan dengan mausul. Mausul berarti apa? Menyambung. Nah, menyambung. Ada sahabinya, kemudian ada penyebutan bahwasanya itu dari Rasulullah SAW. Maka ini salah. Harusnya hadis mursal. Apa hadis mursal? Hudzaifah. Pengertian yang mu'tamad. Mursal ma'adhafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti jatuh padanya apa? Ya, kalau yang jatuh sahabat tidak masalah. Yang jatuh padanya apa? Wasithah antara tabi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Cuman wasithahnya ini kan kita tidak tahu siapa, apakah sahabi atau sesama tabi'in. Paham? Kalau kita katakan yang jatuh itu sahabi, nah itu tidak masalah karena semua sahabi udul. Cuman karena ada kemungkinan yang dijatuhkan itu bukan sahabi, kemungkinannya tabi'in, dan tabi'in ini kemungkinannya ada yang dhaif. Itu loh. Baik. Nah, sedangkan perawi yang keliru ini seharusnya dia mursal. Nah, tidak ada penyebutan sahabi padanya. Siapa sahabinya tidak disebut, tapi tabi'in langsung dari Nabi. Ini kan ada sesuatu yang terputus karena tabi'in tidak mendengar dari Nabi. Kemudian dia meriwayatkan secara mausul. Maka berarti dia telah salah. Taib. Au munqati', maksudnya wasli munqati', atau dia menyambung riwayat yang munqati'. Nah, ini juga salah. Au idkhali haditsin fi hadits, atau memasukkan satu hadis ke hadis yang lain. Jadi dia meriwayatkan dengan satu sanad, tapi apa hadisnya nyampur. Harusnya dua hadis, dia jadikan satu hadis, kemudian apa dia campur. Yang mengakibatkan hadis tersebut akhirnya lemah. Karena apa? Karena ada waham dari perawi. Au nahwi dzalika minal asya'il qadihah, atau yang semisal itu dari hal-hal yang apa? Yang mencacati suatu hadis. Baik. Qala Ibnu Shalah rahimahullahu taala wa yusta'anu ala idrakiha ay al-illah bi tafarrudir rawi. Nah, sekarang ini yang dalam penerapan, ya kan? Penerapannya untuk kita bisa tahu kekeliruan perawi itu dengan apa? Kata Ibnu Shalah, yusta'anu ala idrakiha. Yaitu mencari bantuan untuk bisa mengetahui illah tersebut dengan apa? Dengan tafarrudur rawi. Yang pertama, bersendiriannya perawi itu. Maksudnya perawi-perawi yang lain meriwayatkan secara mursal, sedangkan satu perawi ini meriwayatkan secara mausul. Berarti yang sendirian apa? Kemungkinan besar dia waham. Ini. Kemudian yang kedua, wa bi mukhalafati ghairihi lahu. Ma'a qara'in. Tandimu ila ma'a qara'in tundamu ila dzalika. Tunabbihul 'arifa biha, tanabbahal 'arifu bihadza sya'ni ala irsalin fil mausul aw waqfin fil marfu' aw dukhuli haditsin fi hadits aw wahami wahimin bi ghairi dzalika bihaitsu yaghlibu ala dhannihi dzalik. Baik. Fayahkumu bihi aw yataraddadu fayatawaqqafu fihi
wa kullu dzalika mani'un minal hukmi bi sihhati ma wujida dzalika fih. Baik. Jadi kita bisa mencari bantuan untuk bisa tahu illah tersebut kalau perawinya bersendirian atau dia mukhalafah, menyelisih perawi yang lain bersamaan dengan adanya qarinah-qarinah yang ditambahkan pada hal tersebut. Qarinah yang digabungkan sehingga seorang yang arif bisa tanabbah, seorang yang betul-betul ahli mengetahui perkara ini bisa bisa peka, bisa tahu tentang irsalnya perawi itu pada hadis, tentang irsal fil mausul misalnya. Adanya irsal pada suatu riwayat yang mausul. Awaqfin fil marfu. Taib tentang adanya sebenarnya mauquf pada riwayat yang marfu. Paham? Harusnya hadis ini mauquf tapi diriwayatkan marfu. Seorang yang betul-betul ahli tahu, oh ini hadisnya mauquf harusnya, kok diriwayatkan marfu. Ini. Taib. Karena kalau marfu, jelas sesuatu yang sesuai yang diharapkan untuk mencari hadis kan untuk hadis tersebut marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ternyata hadisnya mauquf misalnya. Makanya kalau kita perhatikan beberapa illah dalam satu hadis ada khilaf riwayat marfu'an wa mauqufan. Kemudian biasanya ketika ada qarinah bahwasanya yang mauquf itu yang kuat, maka berarti marfu'nya dilemahkan. Demikian. Atau adanya pencampuran hadis di mana satu hadis masuk pada hadis yang lain. Aw wahami wahimin bi ghairi dzalik. Atau adanya kekeliruan orang yang keliru selain itu. Bi haitsu yaghlibu ala dhannihi dzalik fayahkumu bihi. Di mana ada ghalabatul dzan atas hal tersebut sehingga dihukumi berdasarkan apa yang kuat di sisinya. Dzan yang kuat yang ada, maka dia menghukumi suatu hadis dengannya. Aw yataraddadu fayatawaqqafu fihi, atau dia tidak bisa menguatkan salah satu sisi, akhirnya taraddud, dia ragu-ragu, akhirnya tawakuf, tidak bisa menentukan. Adanya taraddud ini pun kullu dzalika mani'un minal hukmi bi sihhati ma wujida dzalika fi. Semua itu menjadikan semua itu sebagai penghalang untuk dihukumi hadis tersebut sahih. Pada hadis-hadis yang didapati hal-hal yang disebutkan tadi. Ada kekeliruan, harusnya mursal tapi mausul, diriwayatkannya harusnya mauquf tapi diriwayatkan marfu', atau campur hadisnya, atau ada keraguan-raguan sehingga seorang tawakuf. Taib yang menjadikan tidak bisa kita menghukumi hadis itu sahih. Qala wa katsiran ma yu'alliluna al-mausula bil mursal. Ini faedah secara fakta ikhwan, banyak didapati para ulama menyebutkan illah taib hadis-hadis yang mausul dengan illah irsal. Illahnya hadis ini mursal, berarti dhaif. Taib misal an yaji al hadis bi isnadin mausulin wa yaji'u aydan bi isnadin munqati' aqwa min isnadil mausul. Contohnya ikhwan, misalnya sebuah hadis datang dengan sanad yang mausul dan datang juga dengan sanad yang munqati' yang lebih kuat daripada sanad yang mausul. Wa li hadza ishtamalat kutubu ilalil hadis ala jam'i turuqih. Oleh karena itulah kitab-kitab tentang ilal hadis mencakup mencakup penggabungan jalan-jalan yang ada dalam satu hadis untuk diketahui penyakitnya. Sebagaimana nanti akan kita ketahui bahwasanya untuk mengetahui illah ya butuh jam'ut turuq. Kalau jalan-jalan sudah dikumpulkan, riwayat-riwayat dikumpulkan, baru tahu adanya cacat pada
hadis tersebut atau tidak. Qala wa tahsulu ma'rifatu dzalika bi kathratit tatabbu', dan bisa terwujud untuk bisa mengetahui wahamnya perawi dengan banyaknya tatabbu', banyaknya penelitian, meneliti hadis-hadis, na'am wa jam'it turuq, dan mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut. Na'am. Tayyib. Pengatofan ini disebutkan dalam catatan kaki akhwan min atfil musabbib ala sabab. Id jam'ut turuqi mutasabbibun an kasratit mutasabbibun an kasratit tatabbu'. Nah, ini pengatofan akhwan. Tayyib, pengatofan apa? Akibat atas sebabnya. Tayyib, yaitu maksudnya bahwasanya mengumpulkan jalan itu kan sebabnya apa? Sebabnya banyak tatabbu', paham? Jadi untuk bisa mencapai pengumpulan riwayat itu dengan apa? Dengan tatabbu'. Itu maksudnya. Berarti intinya ya, dengan banyaknya meneliti sehingga ketika seorang meneliti akan mampu mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut. Itu maksud dari apa? Dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Fahadha huwal mu'allal, maka inilah hadis mu'allal. Baik. Nah, ketika waham dari seorang perawi diketahui dalam suatu hadis, berarti itu kan sesuatu yang tersembunyi, ya tidak? Sesuatu yang tidak nampak bagi semua muhaddits. Karena hanya bisa diketahui kekeliruan itu ketika seorang meneliti dengan baik dan mengumpulkan jalan-jalannya. Maka hadis yang seperti itu setelah diketahui adanya cacat, itulah hadis mu'allal. Hadis mu'allal. Baik. Kenapa? Karena ilahnya tersembunyi, ada cacat yang tersembunyi yang tidak jelas. Baik. Qala al-Ajhuri la yakhfa anna al-wahma laysa huwa al-mu'allal alladhi ittala alaihi bima dzakar, bal huwa ma fihi al-wahmu al-madhkur. Nah, makanya ditakwilkan oleh Laqani, wa qala al-Laqani wa ta'wiluhu fa mahallu hadzal wahm huwa al-mu'allal sawa'un raja'a li matnin aw sanad. Nah, ini lebih mudah yang dikatakan Laqani. Maksudnya fahadha huwal mu'allal, maksudnya apa? Tayyib, tempat hadis-hadis yang ada padanya waham seperti ini, itulah hadis mu'allal. Baik wahamnya kembali ke matan atau ke sanad, itu lebih mudah. Tayyib. Berarti intinya tadi sebagaimana yang dijelaskan, waham perawi merupakan sebab hadis didhaifkan. Cuman tatkala waham ini diketahuinya biasanya setelah apa? Setelah adanya jam'ut turuq. Nah, misalnya tadi kayak hadis diriwayatkan mausul. Kalau tidak dijamak turuqnya, tidak dikumpulkan jalan-jalannya, seorang akan menghukumi zahir sanad sahih, zahir sanadnya hasan. Tapi ketika dikumpulkan ternyata di sana ada perawi yang lebih kuat meriwayatkan secara mauquf. Nah, berarti yang lebih kuat mauquf misalnya. Atau ternyata di sana ada apa? Ada yang munqati'. Nah, karena perawi salah, dia meriwayatkan secara muttasil. Nah, demikian. Maka ketika itu ya hadis masuk kategori mu'allal. Karena adanya ilah yang tersembunyi. Wa huwa min aghmadhi anwa'i ulumil hadis, dan itu masuk kategori jenis ilmu hadis yang paling sulit. Wa adaqqiha, dan ya paling lembutnya dalam artian sulit untuk seorang betul-betul menguasainya
wala yaqumu bihi illa man razaqahu Allahu fahman thaqiban wa hifdzan wasi'a, dan tidak akan mampu untuk menunaikannya, untuk menguasai hal tersebut kecuali orang-orang yang Allah rezekikan kepadanya pemahaman yang tajam, pemahaman kuat, dan hafalan yang luas. Wa ma'rifatan tammatan bi maratibir ruwah, dan pengetahuan sempurna tentang tingkatan-tingkatan para perawi. Dan ini juga sangat penting, mengetahui tingkatan-tingkatan perawi, ya kawan. Penting ketika ada mukhalafah, membandingkan misalnya antara Sufyan Ats-Tsauri misalnya dengan misalnya seperti pada riwayat yang syadz, taib dengan riwayat siapa perawi syadz dalam hadis tahrik sababah ketika tasyahud, siapa yang dia menyelisih Sufyan, baik Ibnu Uyainah maupun Tsauri. Zaidah Ibnu Qudamah. Baik. Nah, seperti itu kan harus mengetahui tingkatan perawi. Qala malakatan qawiyatan bil asanidi wal mutun, dan memiliki kemampuan yang kuat, keahlian yang kuat tentang sanad-sanad dan matan-matan. Walihada lam yatakallam fihi illa al-qalilu min ahli hadha sya'ni. Oleh karena itulah tidak berbicara tentang illah hadis kecuali kecuali sangat sedikit dari para ulama yang berkecimpung pada ilmu hadis. Ali ibn al-Madini wa Ahmad ibn Hanbal wal Bukhari wa Yaqub ibn Syaibah wa Abi Hatim wa Abi Zur'ah wa Daruqutni. Ini diantara para a'immatul ilal. Padahal muhadditsin banyak, ikhwan. Perawi-perawi hadis juga banyak, tapi yang berkecimpung dalam pembahasan illatul hadis sedikit. Di antaranya yang disebutkan di sini. Qala waqad taksuru ibaratul mu'allil an iqamatil hujjah ala da'wahu kasayrafi fi naqdid dinari wad dirham. Dan terkadang ikhwan taksuru ibaratul mu'allil ala an iqamatil hujjah an dakwah ala dakwah. Terkadang ikhwan ungkapan mu'allil, yaitu imam yang menetapkan adanya illah tentang suatu hadis itu, itu ungkapannya itu kurang untuk bisa menegakkan hujjah atas tuduhannya. Taib misalnya taib ruya mauqufan wa marfu'an wal mauquf asbah. Ini kalau kita baca ilal Daruqutni demikian, terkadang diriwayatkan mauquf dan marfu', tapi mauquf asbah, yaitu mauquf itu lebih lebih zahir, lebih kuat dibandingkan yang marfu'. Untuk menjelaskan ini terkadang tidak didapati penjelasan. Kita mencari-cari penjelasannya, hujjahnya apa kok dikatakan yang mauquf lebih kuat. Ini terkadang memang tidak dijelaskan. Ini maksud qatak suruh ibaratul mu'allil muqassir, yaitu kurang. Kurang, tidak lengkap ibarat ulama yang memberikan illah tersebut untuk bisa tegak hujjah dengannya, menjelaskan tentang tuduhan terhadap hadis tersebut. Cuman itu ibarat ilham, makanya diungkapkan seperti kasayrafi fi naqdid dinari wa dirham, seperti sayrafi. Sayrafi itu adalah ahli yang membedakan antara dinar yang asli dengan yang palsu, demikian pula dirham yang asli dengan yang palsu. Dia bisa bedakan. Kalau ditanya kalau kamu bisa bedakan, pokoknya. Taib itu malakah, keahlian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selain juga tentunya taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang ikhwan dalam penerapan antara metode Syekh Albani dengan Syekh Muqbil dalam masalah illah hadis beda. Ini dalam penerapannya, kalau antum baca kitab-kitab muasirin dari dua imam ini, Syekh Albani maupun Syekh Muqbil. Kalau Syekh Muqbil,
kapan saja didapati i'lal dari mutaqaddimin akhwan, baik dia menyebutkan penjelasan, alasan ataupun tidak, maka itu diambil, tetap dijadikan apa? Dijadikan pegangan. Sedangkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala, kebanyakannya, walaupun terkadang ya, hampir sama seperti Syekh Mukbil. Kebanyakannya beliau apa? Kalau secara zahir sanad sahih, kemudian ada i'lal dari mutaqaddimin, selama i'lal tersebut tidak ada keterangan, tidak ada penegakan hujjah atasnya, belum diterima. Maka kita dapati dalam tashih dan tad'if, terkadang lebih banyak Syekh Mukbil mendhaifkan hadis-hadis yang ternyata oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala disahihkan. Kenapa? Karena ini diantara bedanya. Syekh Mukbil ketika ada illah, beliau ambil illah ini, ambil illah dari hadis tersebut. Sedangkan Syekh Albani, kalau penetapan illah tersebut tidak diterangkan hujahnya, maka beliau tidak mengambilnya. Baik. Qala thumma al-mukhalafatu wa hiya al-qismu as-sabi' in kanat waqi'atan bisababi taghyiri siyaqi ay siyaqil hadits, siyaqil isnad. Kemudian jenis yang ketujuh dari jenis hadis yang mardud adalah mukhalafah. Al-mukhalafah. In kanat waqi'atan bisababi taghyiri siyaq, apabila terjadi dengan sebab adanya pengubahan siyak, yaitu siyak dari sanad tersebut, perubahan konteks sanadnya. Untuk mengetahui mukhalafah, kita bisa menetapkan mukhalafah dengan apa? Biqarinatil muqabalah, dengan adanya qarinah muqabalah, dibandingkan. Karena kalau mukhalafah kok gak ada yang diperbandingkan, kita tidak akan tahu mukhalafahnya. Mukhalafah itu kan mesti ada jalan yang lain yang diselisihi. Baik, itu maksudnya. Wa inna maqala taghyiru siyaq wa lam yaqul taghyiril isnad, ya, bisa babi taghyiri siyaq. Ya, beliau katakan taghyiri siyaq, tidak mengatakan taghyiril isnad. Baik. Li'alla yasduqa ta'riful mudrajil isnadi 'alal maqlubi wal mazidi wal mursali wal mudallas. Agar tidak sama pengertian tersebut dengan dengan pengertian mudraj isnad atas yang maqlub dan mazid serta mursal dan mudallas. Ini maksud li'alla yasduqa ta'rifu mudrajil isnad 'alal maqlub. Agar agar tidak bisa disamakan, ya, agar tidak bisa disamakan antara mudraj isnad dengan maqlub dan mazid, yaitu maksudnya mazid fi muttasilil asanid, telah kita lewati. Demikian mursal dan mudallas. Fa innal khalala fiha fi amudil isnad bi khilafil mudraj. Fa inna amudal isnadi fihi sahih wa inna makhtalla sawqahu bi an udhifa ma'ahu ba'du isnadin akhar. Baik. Au dzukira ba'dahu ma laisa majmu'uhu matnan lahu bi an yakuna kulluhu aw ba'duhu matna isnadin akhar kama fi ma adal qismil awal. Baik. Perhatikan, ya, kenapa kok diungkapkan dengan taghyirus siyaq, bukan siyaqul isnad, bukan taghyirul isnad, karena ada perubahan isnad.
Karena yang diinginkan adalah adanya perubahan siyak, yaitu siyakus sanad, bukan perubahan sanadnya, kawan. Baik, kalau perubahan sanad kan seperti mursal, naam, kemudian apa, mudallas, maqlub, kemudian mazid. Yang diinginkan di sini, naam, pada mudrajul isnad, yaitu khalalnya, kawan. Naam, adanya cacat padanya itu pada amudil isnad. Bi khilafil mudraj fa inna amudal isnadi fihi sahih. Ya, khalal pada jenis tadi 4 ini. Khalal pada maqlub, mazid, mursal dan mudallas itu pada amudil isnad, yaitu pada naam taib pilar-pilar sanad itu, ya. Pada sanadnya memang ada apa? Ada khalalnya. Seperti tadi misalnya nah, mursal kan tidak ada penyebutan tabaqah setelah tabi'in, tapi langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian pula nah mudallas yang sebenarnya dia tidak mendengar dari gurunya tapi seakan-akan dia mendengar. Nah, berbeda dengan mudraj. Kalau mudraj, ikhwan, amudul isnadnya sahih, ya, taib, yang menjadi apa, tulang punggung dalam artian inti dari sanadnya itu sahih, tapi nah penyampaiannya, ya, penyampaiannya, penyebutannya itu yang apa, yang ada padanya khalal, ada padanya cacat. Taib, kenapa? Karena apa? Diidhofahkan bersama dengan itu nah sebagian sanad hadis yang lain misalnya. Sebenarnya hadits ini sanadnya sudah benar, tapi ada mudraj, ada penambahan oleh sebagian perawi yang memiliki kelemahan, ditambahkan. Baik. Atau menyebutkan setelahnya naam yang apa? Yang bukan matan untuk hadis dengan sanad itu. Baik. Bi an yakuna kulluhu aw ba'duhu naam matna isnadin akhar. Baik, dengan apa, misalnya seluruhnya atau sebagiannya matan untuk naam sanad hadis yang lain. Baik. Wa turida alaih bi annahu in urida bihi taghyiru nafsil isnadi dunal matni yakhruju anhu asy-syiqqu tsani min al-qism ats-tsalits. Wa in urida bihi taghyiruhu a'ammu min an yakuna fi dzatihi aw muta'alliqihi yandariju fihi mudrajul matni aidha. Nah, sekarang ada kritikan. Ya, jika yang diinginkan itu adalah perubahan sanad itu sendiri, bukan matannya. Nah, maka akan keluar dari apa? Darinya bagian kedua dari apa? Al-qismu tsalits. Al-qismu tsalits. Perhatikan jenis yang ketiga. Naam, mungkar. Baik. Naam, karena apa? Mungkar kan apa? Tafarrud atau mukhalafah, ya kan? Tafarrud atau mukhalafah. Baik. Wa in urida bihi taghyiruhu a'am min an yakuna fi dzatihi aw muta'alliqihi yandariju fihi mudrajul matni aidan. Jika diinginkan perubahan yang lebih umum dari perubahan sanad itu sendiri atau yang terkait dengan sanad, maka bisa masuk di dalamnya juga mudraj matan. Karena mudraj, ikhwan, ada mudrajul isnad dan mudrajul matan sebagaimana akan disebutkan setelahnya. Tapi jawabannya perhatikan. Tayyib, anna nakhtaru syiqqan thalithan ghaira syiqqainil madhkurain wa huwa taghyiru nafsil isnad sawa'un kana mujarradan aw mundamman ilaihi taghyirul matni aidha. Afadahu Sindi sahibul bahjah. Kita memilih bagian yang ketiga selain dua bagian yang disebutkan tadi. Nah, yaitu adanya perubahan sanad itu sendiri,
baik itu perubahan yang mujarrad, nah perubahan memang murni berubah, atau digabungkan dengan apa? Dengan perubahan matan juga. Baik, berarti intinya di sini, intinya daripada bingung ini untuk apa? Bagian ta'liknya. Ta'liknya sedikit ada padanya apa? Humud. Ada sesuatu yang butuh pendetailan. Nah, intinya pada mukhalafah ikhwan, yaitu yang diinginkan oleh Ibnu Hajar di sini berbeda dengan apa? Dengan yang dulu di awal, yaitu karena dulu pada apa? Mungkar itu kan juga mukhalafah, ya kan? Ala ra'yi man yashtaddu fil munkari qaidal mukhalafah. Taib. Karena mungkar, ada dua hal pokok, yaitu tafarrudu ar-rawi, bersendiriannya seorang perawi, alladzi la yahtamilu at-tafarrud, yang tidak mampu untuk dia bersendirian, ini hadisnya mungkar. Atau mukhalafatud dhaif, penyelisihan seorang perawi yang dhaif. Ini untuk mungkar. Sedangkan mukhalafah yang diinginkan di sini, ya kawan, yang pada jenis yang ketujuh, itu terkait apa? Terkait pembahasan pada penyelisihan masalah apa? Taghyirus siyaqi sanad, pengubahan siyak dari sanad suatu hadis. Makanya lebih ditekankan pada catatan kaki, maksudnya adalah mudrajul isnad. Yang diinginkan adalah mudrajul isnad. Nah, makanya setelahnya kan fal waqi'u fihi dzalika taghyiru huwa mudrajul isnad. Baik. Ini. Untuk itu insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kesimpulan yang mudah untuk diingat, intinya kita ambil hari ini tentang waham. Waham, jenis yang keenam, bagaimana kita mengetahui waham dari perawi, dan hadis setelah diketahui waham dari perawi itu masuk kategori mu'allal, hadis yang mu'allal, karena untuk mengetahui itu butuh tatabbu' yang banyak dan mengumpulkan jalan-jalan. Dan pada masa sekarang ya kita telah dicukupkan tugas tersebut oleh para mutaqaddimun, sehingga tinggal kita mencari kalam mutaqaddimin pada suatu hadis. Hadis kapan saja ada ta'lil, ada pengiklalan dari mutaqaddimin, maka kita pegang dulu. Kita pegang dan menimbulkan pada diri kita, ikhwan, syak untuk untuk mensahihkan hadis tersebut. Minimal itu. Kalau sudah ada i'lal dari mutaqaddimin tentang suatu hadis, walaupun secara zahirnya kita lihat hadisnya sanadnya sahih, tapi kok ada i'lal, ini minimalnya akan timbul syak. Kalau semakin ditatabbuk, insyaallah akan terbukti apa yang dikatakan oleh mutaqaddimin tentang i'lal hadis tersebut. Kenapa? Karena jalan mereka lebih dekat, ya kan. Setelah sampai kita kan jauh banget jalannya. Makanya diibaratkan mereka sayrafi, ahli dalam memilah dan memilih yang asli dan yang palsu. Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.